Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lanjutan dari apa yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika kita dekat orang yang hendak meninggal dunia. Yang pertama sudah kami jelaskan tadi, yang kedua sudah kami jelaskan, dan yang ketiga kami jelaskan tentang sekarang giliran yang nomor 4, ya, dari sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghadiri orang yang hendak meninggal dunia. Yang keempat adalah kalau dia sudah meninggal dunia, dianjurkan kita taghmidu ainaihi. Kalau dia terbelalak matanya, ditutup matanya. Itu sunnah itu. Tapi kalau dia sudah lama, tidak mungkin bisa ditutup lagi, mengeras sudah. Baru dia meninggal itu, kalau dia terbelalak matanya, taghmidu ainaihi, ditutup matanya. Karena ada sahabat Abu Salamah itu terbelalak matanya waktu dia sakaratul maut itu. Lalu kata Nabi, tutup, Pak Ahmad, tutup dia matanya itu. Karena itu rohnya itu mengikuti rohnya yang dicabut itu, dia terbelalak jadinya. Tutup dia. Itu yang keempat. Lalu sunnah Nabi yang kelima adalah tasjiyatuhu siyanatun lahu anil inkisab wa sitrun li suratil mutaghayyir anil a'yun. Yang kelima adalah menyelimutinya. Menyelimutinya, ya. Jangan almarhum itu pakai baju kaos tidak diselimutinya, atau tidak pakai baju perutnya kelihatan, lehernya kelihatan. Jangan, tidak bagus itu. Wah, jadi tasjiyatuhu, diselimuti untuk menjaga dia auratnya kelihatan, untuk menjaga dia wajah mukanya berubah, itu ditutup itu. Berdasarkan hadis Rasulullah, berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada Nabi SAW hina tufiya sudiya bi bardin habrata. Nabi SAW kata Siti Aisyah, ketika Nabi meninggal wafat, sudia bibardin, Nabi diselimuti dengan kain selendangnya. Nabi ini juga berselendang, sorban yang lebar itu, selendangnya. Beliau ditutup mukanya dengan selendang-selendangnya itu, ditutup semuanya. Rahul Bukhari Muslim. Boleh juga wa yajuzu takbilul mayit ijma'an. Boleh juga kita mencium orang yang sudah meninggal dunia, boleh itu. Mengenai bolehnya boleh. Dari mana dasarnya boleh? Faqabbala Rasulullah SAW Utsman bin Mas'un. Rasulullah masih hidup, ada sahabat namanya Utsman bin Mas'un, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Mas'un. Dicium mukanya oleh Nabi SAW karena dia orang soleh. Itu boleh, ya. Juga dasar hadisnya adalah Sayyidina Abu Bakar mencium Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Dicium sambil dia berkata, "Ya Nabi, ya Sofiyah," dia bilang sambil mengeluarkan air mata. "Hai Nabi Allah, hai pilihan Allah." Itu ungkapan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW. Maka dalam ini boleh kita mencium orang-orang yang kita cintai kalau dia meninggal. Boleh itu, ya. Lalu yang keenam dari sunnah Nabi SAW yang perlu kita aplikasikan adalah al-mubadarah bitajhizihi ma tatahaqqaqu mautuhu. Segera kita, apa istilahnya, bitajhizihi, segera kita memandikannya, segera merawatnya lah begitu. Segera melaksanakan fardu kifayahnya begitu. Itu bitajhizihi. Segera kita melaksanakan fardu kifayahnya, memandikan dia, merawatnya, memakamkannya, menyolatkannya dan sebagainya, itu segera, itu tajhizi. Kalau sudah tahaqqaqa mautu, sudah kalau diyakini kematiannya, segera itu, ya. Wassalat, segera menyolatkannya, ya. Anil Husain bin Wahwah an Talhah bin Barra marada fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi li jifatil muslim
antuh basa baina zuhri ahlihi. Ya. Ada dulu ya Husain bin Wahwah Tolhah dari bin Barra sakit, Tolhah bin Barra ini sakit. Datanglah Nabi menjenguk dia. Ya. Tapi dia keburu meninggal, Tolhah ini. Ya. Inilah arah Tolhah, aku tidak sempat bertemu dengan Tolhah. Keburu meninggal Tolhah itu. Pak Zanuni bihi. Lalu saya diberitahukan, oh Tolhah sudah meninggal, keburu meninggal. Fa innahu la yanbaghi li jibatil muslim an tuhbasa baina zuhri ahli. Maka kata Nabi SAW, seyogianya tidak seyogianya jenazahnya orang-orang yang sudah meninggal, jibatil muslim, orang-orang yang sudah meninggal itu untuk ditahan oleh keluarganya. Nanti dulu keluarganya belum datang, nanti dulu keluarganya di Balikpapan 6 orang belum datang, nanti dulu keluarganya dari Sulawesi belum datang. Itu kurang bagus. Ya. Mungkin besok dia datang. Jangan ditahan-tahan. Ya. Tidak segianya antuh basa baina zuhri ahli. Tidak seguranya untuk ditahan di tengah-tengah keluarganya. Ini orang-orang yang sudah meninggal itu. Karena itu yang dibutuhkan apa adalah Fatihah, amal soleh yang dibutuhkan. Kalau perlu melihatnya itu tidak dibutuhkan Fatihahnya. Wala yantaziru bihi qudumu ahadin ilal wali. Maka tidak perlu dinantikan kedatangan seseorang kecuali walinya saja. Fa innahu yantaziru ma lam yakhsa alaihi tagayyur. Ya. Maka sesungguhnya fa innahu yantaziru dinantikan malamnya selama tidak dikhawatirkan untuk terjadi perubahan-perubahan. Perubahan apanya kalau almarhum? Mungkin sebengkak kakinya misalnya atau bengkak perutnya, maka keluarlah kotoran-kotoran misalnya. Itu kan merepotkan lagi itu, ya. Ya, segera dimakamkan, segera. Ya, itu maksud Rasulullah SAW. Ya. Wariya Ahmad at-Tirmizi an Ali radhiyallahu an anna Nabi SAW qala, Nabi SAW qala lahu ya Ali. Kata Nabi waktu masih hidup, "Hai Ali, ala salasin la tuakhirha." Ada 3 perkara yang engkau tidak boleh tunda, hai Ali. Dengar itu baik-baik, kata Rasulullah. Mana yang 3 perkara itu yang tidak bisa ditunda Rasulullah? As-salatu iza atat. Sembahyang itu apabila iza atat, apabila sudah tiba waktunya. Segera sholat. Tidak boleh nanti-nanti. Itu yang pertama. Kemudian perkara yang kedua adalah wal janazah iza hadarat. Jenazah apabila hadir di tempat. Jangan nanti nunggu keluarganya dulu. Jangan itu. Tidak boleh itu, kata Nabi SAW. Segera pelaksanaan fardu kifayahnya. Segera itu. Ya. Nah yang ketiga adalah wal aimu idza wajadat kup'an. Wal aim itu bahasa kita janda-janda yang sudah menemukan jodohnya. Tidak mesti janda. Kalau anak yang sudah ada lelaki yang mau, ya jangan dia sampai ketuaan, nanti segera dinikahkan. Ini 3 perkara ini. Ya. Sholat apabila tiba waktunya segera laksanakan. Jenazah apabila sudah memang meninggal segera dilakukan fardu kifayah. Dan yang ketiga, wal aimu idza wajadat kub'an. Janda-janda apabila menemukan jodohnya segera dinikahkan. Jangan nunggu-nunggu nanti. Nah, yang ketujuh habis sudah, ya. Qadha udainihi, ya. Membayar utangnya, ya. Kenapa utang? Penting sekali ini. Lima rahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa hasanahu wa Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwanya, rohnya orang beriman tergantung daripada utangnya. Kalau utangnya selesai, maka selesai. Kalau belum selesai, bagaimanapun amalnya akan terganjal masuk surganya itu dengan utangnya. Maka dia tidak bisa disebutkan orang-orang yang selamat kalau belum utangnya. Bagaimana kalau koruptor? Na'udzubillah min dzalik. Uang rakyat, uang negara diembatnya, maka tidak akan mungkin selamat. Tidak mungkin dia bisa dibayar dengan sholatnya, dengan ibadah haji. Tidak mungkin, karena itu hubungannya manusia dengan manusia. Yang diampuni oleh Allah apabila hubungan dosa yang hubungannya dengan Allah. Tapi kalau hubungannya dengan negara, dengan daerah, maka itu tidak bisa tidak bisa kecuali dengan cara mengembalikan harta itu lagi, uang itu lagi kepada yang punya. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah.
Lah mungkin itu sajalah yang perlu kita jaga, yang perlu kita aplikasikan, amalkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah ini sesuai dengan mura'at sunnah itu tadi, menjaga sunnah-sunnah itu orang-orang yang hendak meninggal dunia. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi SAW cinta kepada ajaran Nabi, cinta mahabbah kepada Nabi SAW akan memberi sahabatnya, bisa kita mengaplikasikan dari sunnah-sunnah Nabi yang 7 itu tadi. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.